Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Bagas Yuda Nalendra. Kali ini saya akan mempresentasikan artikel saya yang kedua yang berjudul Hubungan Industrial Pancasila. Selamat menyaksikan. Hubungan Industrial Pancasila. Tanggal 1 Juni setiap tahunnya diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Seperti yang kita ketahui, bahwa Pancasila adalah dasar negara Indonesia dan semua kehidupan berbangsa dan bernegara harus berdasarkan kepada Pancasila. Begitupun dalam hubungan ketenagakerjaan harus berdasarkan kepada Pancasila. Oleh karena itu, di Indonesia, hubungan ketenagakerjaan dikenal dengan sebutan Hubungan Industrial Pancasila atau disingkat HIP. Pengertian hubungan industrial yaitu keseluruhan hubungan kerjasama antara semua pihak yang tersebut dalam proses produksi di suatu perusahaan. Bisa juga hubungan industrial adalah suatu subjek yang membahas sikap dan perilaku orang-orang di dalam organisasi tersebut dan mencari sebab-sebab yang menentukan jadinya perilaku tersebut serta mencairkan jawaban terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Berdasarkan literatur, istilah hubungan industrial Pancasila merupakan terjemahan dari labor relation atau hubungan perburuhan. Istilah ini pada awalnya menganggap bahwa hubungan perburuhan hanya membahas masalah-masalah hubungan antara kerja buruh dan pengusaha. Selanjutnya ada sejarah perkembangan hubungan industrial. Yang pertama, perkembangan semasa revolusi industri. Hubungan industri dibahas orang baru sejak revolusi industri pada pertengahan abad ke-18. Setelah revolusi industri terjadi, perubahan besar dalam berproduksi terjadi pula. Yang kedua, perkembangan sesudah revolusi industri sampai akhir abad ke-19. Setelah terjadinya revolusi industri dan proses industrialisasi, perkembangan pesat di Inggris dan Eropa Barat, maka masalah hubungan industrial mulai menonjol. Di antaranya adalah antara pekerja dan pengusaha mempunyai hubungan yang bersifat konflik terus-menerus. Selanjutnya, konflik yang terjadi antara pekerja dan pengusaha akan berusaha mencapai titik temu. Lalu ada sejarah yang ketiga. Sejarah yang ketiga di sini adalah perkembangan pada permulaan abad ke-20. Perkembangan hubungan industrial pada akhir abad ke-19 dan permulaan abad ke-20 tidak terlepas dari perkembangan pandangan dalam bidang manajemen. Perkembangan selanjutnya adalah pengakuan terhadap perbedaan di antara pekerja yang datang dari pendapat ahli ilmu jiwa industri. Selanjutnya adalah perkembangan hubungan industri di Indonesia. Yang pertama ada periode sebelum kemerdekaan. Sistem hubungan industrial masuk Indonesia dibawa oleh Belanda sebagai penjajahan pada akhir abad ke-20 dengan pertama-tama memperkenalkannya di perusahaan-perusahaan asing, khususnya Belanda yang pekerja-pekerjanya juga Belanda. Yang kedua adalah periode setelah kemerdekaan. Hubungan industrial masih tetap diwarnai oleh orientasi politik setelah penyerahan kedaulatan dengan sistem serikat pekerja yang pluralitis. Maka sistem hubungan industrial baik yang berdasarkan liberalisme maupun marxisme berkembang pesat, dipelopori oleh serikat pekerja sama masing-masing. Yang ketiga ada periode demokrasi terpimpin. Setelah pemberontakan G30S dapat ditumpas dan lahirnya pemerintahan Orde Baru yang bertekad ingin melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Maka sejak itu lahirlah hubungan industrial Pancasila. Hubungan industrial adalah hubungan antara para pelaku kegiatan proses produksi, pekerja ataupun pengusaha untuk menghasilkan barang dan jasa sebagai hasil usaha dan pemerintah yang mengayomi dan berkepentingan untuk pembinaan ekonomi nasional. Jika diperinci, pada dasarnya hubungan industri meliputi hal-hal sebagai berikut.
Yang pertama, pembentukan perjanjian kerja ataupun perjanjian kerja bersama yang merupakan titik tolak adanya hubungan industrial. Yang kedua, kewajiban pekerja atau buruh melakukan pekerjaan pada atau di bawah pimpinan pengusaha yang sekaligus merupakan hak pengusaha atas pekerjaan dari buruh. Yang ketiga, kewajiban pengusaha membayar upah kepada buruh atau pekerja yang sekaligus merupakan hak pekerja atau buruh atas upah tersebut. Yang keempat, berakhirnya hubungan industri. Dan yang kelima, caranya perselisihan antara pihak-pihak yang bersangkutan diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Hubungan industrial terbentuk dengan mengacu pada landasan falsafah bangsa dan negara, yang karena setiap bangsa dan negara mempunyai falsafah yang berbeda-beda, maka sistem hubungan industrial pun cenderung berbeda antara satu negara dengan negara yang lainnya. Hubungan industrial Pancasila adalah hubungan antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa, pekerja, pengusaha, dan pemerintah, didasarkan atas nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila dari Pancasila tersebut dan Undang-Undang Dasar 1945 yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan kebudayaan nasional Indonesia. Tujuan hubungan industri Pancasila adalah mengembangkan cita-cita proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia 17 Agustus 1945 di dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila. Landasan-landasan hubungan industrial Pancasila adalah: yang pertama, hubungan industrial Pancasila mempunyai landasan IDIIL, yaitu Pancasila, dan landasan konstitusional adalah Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, hubungan industrial Pancasila juga berlandaskan kepada kebijaksanaan pemerintah untuk menciptakan keamanan. Ciri-ciri hubungan industrial Pancasila. Yang pertama ada sila ketuhanan yang Maha Esa, bukan sekedar mencari materi, tetapi pengabdian kepada Tuhan, sesama manusia, lalu bangsa dan negara. Yang kedua adalah sila kemanusiaan pekerja, bukan sekedar faktor produksi, tetapi sebagai manusia pribadi dengan segala martabat dan harkatnya. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia, pekerja dan pengusaha mempunyai kepentingan yang sama, yaitu kemajuan perusahaan. Dan yang keempat, sila kerakyatan perbedaan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Yang kelima, sila keadilan sosial dalam menikmati hasil perusahaan dibagi secara kekeluargaan, adil, dan merata sesuai dengan pengorbanan masing-masing. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.